Halo, shalom semua. Hari ini saya mau sharingkan tentang hal mengampuni. Jadi saudara, saat saya sedang evaluasi jemaat yang saya layani, jadi saya tanya ke mereka mungkin ada kesulitan apa atau mungkin ada pertanyaan apa dalam hal mengikuti Tuhan. Jadi saudara, mereka itu semua serentak menjawab, Pak, paling sulit itu mengampuni, Pak. Paling sulit sekali dalam mengikuti Tuhan itu mengampuni. Jadi saudara, memang hal mengampuni itu sulit saudara, karena saya pun pernah mengalami. Jadi waktu itu bahkan saya sampai di titik kepahitan, dendam sama orang yang bersalah sama saya. Jadi saya itu posisi saya tidak salah saudara. Memang apalagi posisi tidak bersalah ya, kita disakiti atau mungkin kita dijahatin lah sama orang, dalam posisi kita itu tidak bersalah, itu sangat sulit saudara untuk mengampuni. Jadi ya satu, saya hidup dengan kepahitan sama teman saya saudara, sampai suatu ketika Tuhan tuh ubahkan, Tuhan tuh ajari, dan Tuhan tuh tegur saudara tentang hal mengampuni. Jadi waktu itu saudara, waktu itu saya punya usaha ya. Saat itu saya mempekerjakan teman saya. Jadi saya itu mempekerjakan teman saya sebagai sales. Jadi teman saya ini dulu awalnya dia ini hanya lulusan SD saudara. Jadi waktu itu dia kerja serabutan, jadi cuci piring di tukang bakmi, jadi jaga buah segala macem. Saat itu saya ngeliatnya kasihan saudara, iba. Jadi satu, saya kasih dia kesempatan untuk bekerja di tempat saya untuk jadi sales ya. Dari nol saya ajari dia saudara tentang produk knowledge ya, pengetahuan produk saya ajari dari nol sampai akhirnya dia bisa saudara berjualan ya. Jadi itu pokoknya saya dengan sabar sih, pokoknya saudara, dari nol tidak ada omset sama sekali, terus saya tetap saudara. Di satu sisi juga saya ditekan ya oleh pimpinan satu lagi, oleh joinan saya saat itu, untuk stop dia atau pecat dia atau mungkin pindahkan dia ke bagian yang lain untuk tugas yang berat gitu. Tapi saya tetap saudara, saya mempertahankan dia, saya tetap didik dia karena atas dasar kasih saja saudara waktu itu saya. Tapi satu ketika dia ini bisa berjualan saudara, dia ini akhirnya mulai berjualan, bisa menguasai produk. Sampai satu ketika ya mulai aneh-aneh saudara. Jadi mungkin ya saya tidak tahu saudara, hati manusia itu gampang sekali berubah. Jadi saat itu dia mulai saudara mengkhianati saya. Jadi usaha saya ditikung sama dia, terus saya difitnah, terus pokoknya usaha saya dijatuhkan lah sama dia. Bahkan nama saya dijelekan sama orang gereja saya saudara. Semua fitnah-fitnah itu dia lakukan dalam hidup saya saudara. Sampai suatu ketika saudara, saya sidang dia saudara, saya sidang dia gitu kan. Saya tunjukkan bukti-bukti dia fitnah saya pokoknya saya datangkan orang-orang juga yang pokoknya yang dia ceritakan saudara, dia yang dia omong-omongan jelek yang dia sebarkan tentang saya semua saya keluarkan. Ini semua nih yang lu lakuin segala macam, lu kenapa lakuin itu segala macam. Tapi dia itu tidak mengakui saudara. Jadi dia itu tidak mengakui semua yang fitnah dia. Bahkan sudah ada barang bukti saat itu kan, semua chatan WhatsApp, screenshotan, omongan orang segala macam. Pokoknya semua tuh saya tunjukkan semua saudara, adu-aduan orang itu semua tentang saya. Dia itu tidak ngaku saudara. Terus saya bilang ke dia gitu, kamu kenapa gitu kayak gini? Padahal saya anggap dia itu seperti adik saudara. Tapi kenapa dia lakukan hal itu? Jadi satu ketika ya akhirnya ya dia diberhentikan saudara, dia kami pecat ya. Karena dia sudah di luar batas saudara, akhirnya kami pecat. Akhirnya ya saudara, itu timbul kepahitan dan marah dalam saya sama dia. Jadi saat ngedengar nama dia, saya itu berapi-api saudara untuk menceritakan kejelekan dia. Pokoknya bagaimana saya membela diri saya, pokoknya bagaimana saya berapi-api lah menceritakan dia. Berapi-api di sini dalam arti konotasi jelek saudara. Jadi ya bukan hal yang baik. Jadi berapi-api saya menjelekkan dia saudara. Saya keluarin semua kejelekan dia. Bagaimana pokoknya saya benci banget sama dia saudara. Sampai satu ketika Tuhan tegur saya saudara. Jadi kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Wah, saya bilang, Tuhan, sulit sekali Tuhan. Apalagi nih orang yang bersalah sama saya, itu saya sedih banget saudara. Jadi ya Tuhan tuh suruh saya mengampuni saudara. Tuhan tuh pokoknya berbagai cara Tuhan tuh tegur lewat ayat. Terus bagaimana Tuhan tuh tegur saya juga, bagaimana dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia saudara. Wah, pokoknya itu akhirnya saya menyerah sama Tuhan. Akhirnya oke, Tuhan, saya mengampuni dia Tuhan, pokoknya saya sebutkan namanya, saya mengampuni dia, haleluya, amin. Udah
Tapi Tuhan tuh belum cukup saudara. Tuhan tuh tahu hati ya. Tuhan tuh suruh saya tuh ngomong ke dia gitu kan. Saya bilang Tuhan yang salah gitu. Saya masih ada pembenaran diri saudara. Tapi bagaimana Tuhan tuh ingin bersih saudara. Akhirnya udah ya dengan rendah hati gitu. Akhirnya ya udah saya mundur sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, saya ngomong ke dia gitu kan. Saya bilang, ya saya minta maaf segala macam. Apa dia minta maaf juga? Saya tidak saudara. Malah dia jadi besar kepala saudara saya lakukan itu. Tuh kan lu soal segala macam, dia malah makin parah lu saudara, jadi makin besar kepala gitu kan saat saya bilang minta maaf ke dia. Saya bilang Tuhan dia malah jadi gede kepala Tuhan, malah dia menjadi merasa lebih benar lagi Tuhan. Jadi ya akhirnya ya saya belum mengampuni saudara. Akhirnya saya masih saya pikir saat itu posisi itu saya sudah mengampuni saudara. Saya pokoknya udah selesai urusan sama Tuhan, saya udah berdoa, udah mengampuni dia. Bahkan saya sudah ngomong ke dia bahwa saya minta maaf padahal saya tidak salah. Saya pikir itu sudah selesai saudara. Sampai satu ketika saudara, saat saya sedang ngomongin dia saudara, suara saya itu hilang saudara. Jadi 3 hari saya tidak bisa bicara. Jadi saya tidak bisa ngomong saudara saat itu. Ya Tuhan tuh tegur saya saudara. Saya bilang kenapa suara saya hilang gitu. Sampai hari ketiga Tuhan tuh ngomong bahwa kamu tuh masih belum mengampuni. Saya belum mengampuni siapa? Saya pikir saya ada kesalahan sama orang lain. Ternyata sama teman saya yang ini sudah masih belum kelar. Saya bilang Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya sudah berdoa untuk dia. Bahkan saya sudah mengampuni. Bahkan saya sudah ngomong minta maaf ke dia padahal bukan saya yang salah. Ternyata tuh ini saudara yang ternyata level itu masih belum cukup untuk mengampuni. Ternyata ada satu hal saudara yang Tuhan Yesus tuh ingin terakhir saudara dalam hal mengampuni, itu untuk melupakan kesalahan orang saudara. Jadi Tuhan tuh tegur saudara saya, ya kamu tuh memang udah ngomong ke dia segala macam, kamu tuh udah mendoakan dia, tapi kamu tuh masih menyimpan kesalahan dia. Wah, jadi saudara, jadi memang saya masih simpan bukti-bukti chatan dia. Jadi untuk pembuktian saudara, jika suatu waktu dia tuh menceraikan saya lagi, saya tuh masih nyimpan saudara bukti-bukti fitnah dia, yang tidak benar saudara. Jadi itu Tuhan tuh tidak suka saudara. Jadi saya masih menyimpan kesalahan dia. Dia maunya Tuhan tuh semua hapus saudara. Semua tentang apapun yang dia lakukan itu semua hapus saudara. Jadi ya itu saudara. Jadi Tuhan tuh tegur saya di 1 Korintus 13 ayat 5. Jadi ini perikop tentang kasih saudara. Kita tahu kasih itu Allah ya. Allah itu kasih saudara. Jadi ya itu saudara. Jadi ya 1 Korintus 13 ayat 5 tuh bunyinya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu saudara, kadang orang tuh, anak Tuhan tuh merasa sudah mengampuni, tapi masih mengingat kesalahan orang itu saudara. Itu kamu masih belum mengampuni. Saudara, saya mau bilang saudara, saat Tuhan mengampuni kesalahan kita saudara, seperti ayat Mazmur bilang, seperti sejauh timur dari laut atau sedalam tubir laut, Tuhan itu membuang kesalahan kita. Jadi Tuhan itu sudah tidak mengingat lagi saudara segala pelanggaran dosa-dosa kita saudara. Dan itu Tuhan yang Tuhan inginkan juga saudara. Saat kita mengampuni, kita jangan ingat-ingat lagi saudara kesalahan dia saudara. Kita benar-benar udah plong aja saudara. Itu saudara yang Tuhan Yesus ajarkan tentang hal mengampuni. Bukan soal kita sujud di depan dia, tidak saudara. Jadi bagaimana kita melupakan kesalahan dia saudara. Itu saudara. Itu yang Tuhan lakukan sama kita saudara. Bagaimana Tuhan tuh melupakan dosa-dosa masa lalu kita yang kita lakukan sama dia. Itu yang Tuhan lakukan saudara. Bagaimana Tuhan tuh tidak mengingat lagi kesalahan kita. Dan itu yang Tuhan lakukan. Bagaimana pengampunan Tuhan itu sempurna. Dan itu saudara yang Tuhan inginkan. Jadi saya pengampuni saudara, jangan lupa untuk melupakan atau jangan mengingat lagi kesalahan orang itu saudara. Nah itu Tuhan itu saudara poinnya saudara. Jadi saat kau mengampuni seseorang, jangan lagi mengingat kesalahan orang itu. Apapun yang dia lakukan mungkin yang tidak enak saudara, itu tidak usah dipikirkan lagi saudara, tidak usah diingat-ingat lagi saudara. Karena ketika kau ingat lagi saudara, kau seperti garuk borok saudara. Maka itu akan sakit dan bisa itu akan membuat celah iblis untuk masuk dalam hidupmu. Dan kau akan melakukan hal-hal yang tidak kau inginkan. Mungkin kau akan bahkan bisa membunuh orang itu saudara, karena saking kepahitannya saudara. Makanya mulai hari ini saudara, mengampuni itu kau harus melupakan kesalahan orang. Seperti yang 1 Korintus 13 ayat 5 itu saudara. Jadi ya kasih itu tidak mengingat kesalahan orang saudara. Yaitu saudara yang Tuhan Yesus ajarkan soal mengampuni. Jadi lupakan semua saudara, jangan mengingat lagi kesalahan orang saudara. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.